Mama kan pengen ngeliatin dia. Apa aja apa? Setiap malam saya tidur itu, saya udah kunci pintu, saya bangun lagi, saya cek lagi. Tidur, saya nangis karena shocknya mungkin baru saat ini. Kemarin itu 2 hari, saya benar-benar hanya jiwa survive saya aja yang dominan. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang hari ke-8, udah mulai saya deg-deg ya, bahasa Jawa itu saya deg-degan terus. Saya kalau bangun itu bangun, aduh ada di mana nih? Ada siapa di sebelah saya? Atau mau tidur setiap kali malam kayak film, bagaimana saya lari sana lari sini. Sedikit lagi saya nggak mau cerita kronologi, saya cuma mau ke depan. Saya berusaha terus dalam sholat saya, ya Allah beri saya kekuatan, beri saya kekuatan ya Allah, supaya nggak sia-sia hidup saya di the rest of my life. Pastinya ada maksud Allah. Insya Allah ke depan kalau pekerjaan saya bisa banyak menolong orang, khususnya korban KDRT. Saya bukan lawyer, tapi paling nggak dengan saya speak up, karena ini bisa terjadi sama siapapun, sama orang yang nggak bisa kita predict kalau dia akan jahat sama kita. Dan dia tidak mengakui, buat saya itu menyakitkan, lebih sakit daripada sisa fisik yang saya rasakan, dari darah yang pernah saya keluarkan. Dia masih bisa berbohong, memanipulasi orang lain. Buat saya itu sedihnya luar biasa. Tapi saya nggak bisa nyalahin diri sendiri, karena saya masih ada feral atau lapania. Kalau saya terpuruk, kejadian ini jadi useless. Jadi kadang saya bilang sama Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan, petunjuk dan hidayah ya Allah, supaya saya bisa terus bermanfaat dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, meskipun ini rasanya pahit. Jadi saya berusaha untuk acceptance dulu dengan kejadian ini, dan saya memang berkomunikasi terus sama Allah. Memang banyak yang bilang saya harus ke psikolog, tapi saya lebih memilih, saya pengen sama Allah, saya pengen lebih banyak ngobrol di malam-malam sebelum saya tidur habis sholat isya. Saya bilang, ya Allah, sentuhlah hatinya supaya dia mengakui, meskipun saya tahu di pengadilan tidak butuh pengakuan karena alat bukti, saksi, barang bukti semua sesuai. Tapi kalau dia mengakui, itu mengurangi dosa yang pernah dia buat, yang dia langgar ini janjinya demi Allah, demi Rasulullah, depan orang tua saya. Dan sampai saat ini tidak ada satupun keluarganya yang berusaha meminta maaf kepada keluarga saya, dan itu lebih mengecewakan hati saya. Intinya sih, saya di sini mau speak up karena saya merasa kesempatan kedua ya, saya diberikan kehidupan lagi sama Allah setelah selamat dari, kalau saya bilang sih saya selamat dari maut ya, karena itu benar-benar saya kayak survive-nya saya selama hampir setengah jam lebih menyelamatkan diri. Saya masih bisa berdiri sekarang di sini, artinya kedepannya insya Allah kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa juga sama-sama dengan semua survivor atau penyintas KDRT ya, buat perempuan semua di seluruh Indonesia, saya pengen banget untuk mensosialisasikan bahwa kita nggak boleh takut untuk speak up. Kita harus juga punya sikap yang tegas untuk KDRT ini, karena jujur saya nggak pernah nyangka di hidup saya usia 50 tahun saya bisa mengalami ini sendiri, dan dilakukan oleh orang yang paling kita percaya, karena suami itu adalah orang yang sangat kita percaya, bukan hanya yang kita cintai, bukan hanya yang kita hargai, tapi yang kita percaya hidup mati kita itu ada di kehidupannya dia. Ya, tentunya traumatic healing pada seseorang tidaklah mudah. 3 bulan pertama adalah masa yang paling berat sekali. Ada shock, ada ketidakpenerimaan, ada marah ya. Kemudian juga ada feeling yang emosi yang meledak-meledak begitu, dan biasanya
bagi seseorang untuk keluar dari traumanya perlu ada pendampingan. Siapa pendampingnya? Adalah keluarga terdekatnya, bisa anak ya, bisa teman terdekat, orang tua dan sebagainya. Karena ketika seseorang mengalami trauma, biasanya dia ingin dekat dengan keluarga atau pendamping yang secara emosional bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan ya. Dan biasanya seseorang yang ingin keluar dari traumatiknya tidak bisa sendiri karena akan merasakan kesepian, ada ketakutan ya. Dan memang disarankan untuk bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, namun demikian juga saya sarankan untuk seseorang yang memiliki baru saja mengalami trauma dianjurkan untuk ke profesional, untuk ada terapi, paling tidak ada pengelolaan emosi atau regulasi emosi yang positif, yang sehat sehingga tidak bumerang di kemudian hari. Nah, dengan profesional atau psikolog biasanya seseorang yang mengalami trauma akan dilakukan traumatic healing ya, dengan cara biasanya merubah mindset, ada penerimaan, penghayatan positif dan sebagainya. Sehingga dengan demikian si traumanya berangsur-angsur akan hilang atau menipis ya, tidak bisa hilang tapi menipis, dan paling tidak seseorang sudah akan sudah sampai kepada fase penerimaan. Karena ketika seseorang sudah menerima kondisinya, kejadiannya, maka biasanya dia akan jauh lebih tenang dan tidak akan ada hal-hal yang menekan atau mengganggu kejiwaannya. Trauma itu bisa menimbulkan gejala yang kita sebut dengan psikofisiologis ya, atau psikosomatis. Jadi gangguan terhadap fungsi-fungsi fisik atau juga adanya gejala fisik yang diakibatkan dari tekanan yang dirasa gitu. Jadi mungkin ada badan gemetar, mungkin pusing atau keringat dingin ya, atau mungkin ada GERD yang muncul. Itu juga bisa jadi karena masalah psikis yang diterima akhirnya mengganggu ke fungsi fisik atau ke gejala fisik lainnya. Kondisi shock atau terkejut itu biasanya terkadang banyak pertanyaan yang muncul karena belum menerima realitanya. Jadi kayak hal-hal yang rutin atau biasanya terjadi atau dilakukan malah saat ini jadinya banyak pertanyaan gitu kan, karena ada kaget kan, siapa yang di samping saya, atau akhirnya terganggu ke rutinitasnya gitu kan. Biasanya dia makan bersama sekarang jadi mungkin sendiri, atau tadi tidur dengan siapa. Jadi banyak mengganggu atau merubah kebiasaan yang membuat seseorang itu banyak pertanyaan gitu ya, atau tadi masih belum keluar dari keterkejutannya. Nah, dalam hal ini itu wajar karena butuh waktu untuk seseorang menerima perubahan tersebut. Kan perubahannya lumayan cepat atau drastis ya. Jadi butuh waktu untuk seorang menerima itu, baru kemudian bisa membuat dirinya jauh lebih tenang kalau dia sudah menerima adanya perubahan tersebut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.